Enggak. Kalau saya bebas aja. Iya. Ya baik, selamat siang Ibu semua. Terima kasih telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, yang akan saya lakukan ini adalah sebuah aksi nyata pada modul 1.4 di mana budaya positif bisa diterapkan di sekolah. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar itu seperti apa? Ya, karena selama ini kita mikirnya guru mengajar, tapi ternyata ada hal lain di luar mengajar itu adalah seni. Selanjutnya, disiplin positif dan motivasi perilaku siswa, kemudian ada kebutuhan. Ada kebutuhan dasar, posisi kontrol, emosi, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini coba sebelum kita belajar, saya minta Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan semua sekuat mungkin. Oke, kemudian minta teman sebelahnya untuk ngebuka kepala ini, coba dibuka. Coba dibuka. Minta dibuka sekuat mungkin, sekuat mungkin. Bisa dibuka nggak Bapak Ibu? Bisa dibuka? Nggak bisa. Kenapa? Saya tanya kenapa nggak bisa dibuka? Selamat datang, Bu Zaza. Tenaganya kurang. Selamat duduk. Terima kasih. Bukanya terlalu kuat. Kenapa? Kira-kira tidak bisa dibuka kenapa? Pertahanan diri yang kita tahan gitu. Oke, pertahanan diri yang kita tahan. Ada pendapat lain? Silakan Ibu. Kira-kira kenapa? Motivasi yang kuat, betul, Ibu Adek. Kira-kira kenapa nggak mau dibuka? Tenaganya juga terlalu. Tenaganya. Nah baik, demikian juga anak-anak ini ibu bapak, ya. Anak itu punya pendirian, ya. Kalau kita hanya bisa menyuruh, memaksa membuka, dia akan tetap kekeh, sama seperti kita. Karena setiap anak punya kontrol diri, ya. Nggak mau diatur-atur, ya nggak? Kita aja orang yang besar juga nggak mau kalah dibuka sama teman kita tangannya, ya. Jadi itulah sebetulnya yang anak-anak rasakan selama ini. Nah, kita belajar tentang perubahan paradigma belajar. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh, ya, tokoh dalam dunia pendidikan, memiliki sebuah kata-kata yaitu merdeka itu jawabnya Nora mau lepasing pamrih. Yen uga kuat kuasa aman diri pringgo, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga kuat memerintah diri sendiri. Kalau kesadaran dalam anak itu sudah timbul, otomatis akan lebih mudah guru mengarahkan. Tapi kalau anak masih belum punya kesadaran diri, guru mau ngomong seberapapun, mau marah, mau sampai berbusa istilahnya, ya dia akan seperti itu. Karena apa? Motivasi dalam dirinya yang belum tumbuh seperti itu. Jadi apakah selama ini anak kita sudah bahagia saat belajar ke sekolah? Apakah sudah bahagia? Nah, karena kita nggak tahu kan, apakah anak kita ke sekolah karena paksaan dari orang tua, atau memang daripada di rumah juga bosan gak ada teman, dia udah di sekolah bermain. Jadi kita mesti tahu nih motivasi apa yang terdapat dalam diri masing-masing anak kita.
Nah, di sini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Apakah semacam kalau melakukan pelanggaran diberikan tindakan, itu namanya disiplin? Apakah seperti itu? Disiplin adalah, ada yang tahu nggak? Mematuhi aturan. Mematuhi aturan, oke. Padahal ada lagi, ada lagi Bapak Ibu. Disiplin. Disiplin itu sebetulnya bukan tentang bagaimana kita taat atau tidak. Disiplin itu adalah belajar. Kata yang sesungguhnya, di mana siswa bisa mengatur dirinya sendiri dan mengelola emosi dirinya sendiri, disiplin diri sendiri untuk bisa meraih apa yang dia inginkan, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan juga. Disiplin bukan tentang peraturan, bukan tentang tata tertib yang harus ditaati, seperti itu. Nah, di sini kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi sama saja. Sebab kalau tidak cakap melakukan self disiplin, nah di sini dikatakan self disiplin artinya disiplin dalam diri sendiri. Ketika tidak bisa, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya di sini adalah ketika anak tidak bisa mendisiplinkan, kita harus mengajak dan memberitahu bagaimana cara mendisiplinkan diri yang baik. Tapi bukan melulu disiplin tentang peraturan seperti itu. Nah, di sini kami juga belajar apa itu namanya stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat realitas kebutuhan kita semua sama, padahal yang sebetulnya dalam teori kontrol realitasnya kita itu berbeda. Ya, anak murid kita latar belakangnya sama nggak Bapak Ibu? Pasti berbeda. Cuma kan kadang bilang, ya kalian sama kan, kalian siswa. Padahal yang dibutuhkan anak itu berbeda. Dilanjutkan, semua orang melihat hal yang sama, padahal di sisi lain setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, seandainya saya pegang spidol, ya, saya pegang spidol, ini warnanya apa? Putih. Kalau saya balik, ini warnanya apa? Apa maksudnya ya? Terkadang kita hanya terfokus dengan yang di atas saja, ya. Terus kalau misalnya saya balik, apakah dia berubah warna? Tetap sama kan? Tetap sama kan? Nah, tetapi pada dasarnya kalau misalnya maaf Ibu Ria tadi fokusnya ke titik yang hitam, sedangkan Ibu Novi fokusnya ke titik yang putih. Padahal sama-sama spidol, ya kan? Nah, itulah kenapa kadang orang memiliki gambaran yang berbeda, padahal yang dia lihat itu sama, seperti itu. Selanjutnya ya, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Padahal di dalam teori kontrol, kita yang harusnya berusaha memahami orang lain tentang dunia. Jadi terkadang kita guru, ayo anak tenang, diam, di kelas belajar. Kita meminta anak memahami kita supaya kelas tenang, ya kan? Supaya kelas aman. Padahal di sisi lain, anak juga ingin dipahami. Ibu guru, saya suka ibu guru misalnya ngajarnya dengan video, atau ngajarnya dengan rekaman, atau ngajarnya dengan main. Jadi tidak perlu anak mengikuti kita, tetapi kita juga memahami anak. Nah, ini nanti juga akan ada pembelajaran di modul berikutnya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya akan jelaskan ini terlebih dahulu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di kelas saya itu sering banget anak melakukan berbagai pelanggaran. Mulai dari perkataan ngomong kotor, mulai dari usir teman, kemudian banyaklah ada yang sampai membuat saya, wow ini ekstrim banget. Bahkan saya suka sharing dengan guru sebelumnya. Dan ternyata setelah saya belajar ini, Bapak Ibu, saya menyadari, oh berarti selama ini saya yang terlalu berfokus kepada permasalahan. Padahal ketika kita mencoba melakukan pendekatan dengan siswa, kita mencoba face to face, pendekatan personal, dia akan mudah bercerita. Dan saya menjadi tahu, oh ternyata dia itu memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, nanti kita juga akan belajar seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi sebetulnya teori kontrol ini terbalik, hanya sudut pandangnya yang berbeda. Kalau yang di sini stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa
mengontrol orang lain. Jadi kembali kepada kita, apakah kita masih berada pada stimulus respon? Apakah kita sudah berada pada teori kontrol? Seperti itu. Kan? Nah, kita akan belajar tentang disiplin positif. Kita tahu bahwa P5 atau profil project Pancasila, apa yang itu P5 singkatan dari Project Profil Pelajar Pancasila ya. Oke. Nah, itu memiliki nilai-nilai kebijakan. Banyak nilai kebijakan yang ada. Setiap institusi pasti punya nilai kebijakan tersendiri. Nah, di sini nilai kebijakan yang digelarkan oleh pemerintah ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akal mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kita pasti semuanya sudah tahu. Nah, ini yang kita pegang. Kemudian akan dijabarkan di mana nilai kebajikan itu apakah sudah anak-anak miliki. Bagaimana cara menanamkan kepada anak-anak? Seperti itu. Nah, di sini dikatakan ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini semua kata-katanya bagus ya Bapak Ibu? Bagus ya. Kira-kira kalau misalnya ini semua terwujud di sekolah kita, bagaimana perasaan kita? Wah, luar biasa, damai ya. Pasti ya Bapak Ibu semua ya. Pasti baik. Pasti ini dambaan. Dan menurut saya kalau misalnya ini semua terwujud, mungkin di kelas nggak mungkin ada laporan, Bu, ini begini, Bu, ini begini. Pasti ya, kalau semuanya siswanya sudah punya prinsip yang integritas, rajin, peduli, kemudian juga ada memiliki rasa hormat, tanggung jawab, pasti juga guru nggak pernah marah. Ya, pasti guru juga, wah enak sekali nih kelas seperti ini. Tapi kira-kira kita bisa mewujudkan sekolah yang memiliki nilai kebajikan ini nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa nggak? Harus bisa. Oke, saya boleh mintakan pendapat dari ibu-ibu yang berkata bisa. Kira-kira gimana caranya? Boleh berpendapat Ibu? Kira-kira gimana cara meraih ke sana? Sebenarnya penerapan nilai kebajikan ini lebih condong sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin. Kita bisa menerapkan mulai dari nilai-nilai kebajikan yang sederhana, yang mudah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari anak atau kehidupan di sekolah. Nah, nanti kita bisa menambahkan nilai-nilai kebajikan di tingkat kelas berikutnya dan termasuk diberikan teladan dari orang-orang di sekitarnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bu Novi, ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Keren sekali ya kalau ini terwujud. Nah, kita akan lihat kira-kira bagaimana, apa sih yang perlu kita lakukan. Nah, perlunya motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira apa saja ya, terbagi menjadi 3. Motivasi manusia yang pertama itu menghindari hukuman. Jadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Jadi kayak anak itu menghindar. Dia melakukannya karena takut dihukum. Akhirnya dia nggak melakukan itu. Tapi itu baik nggak Bapak Ibu? Masih kurang. Karena faktornya adalah eksternal dari luar. Coba kalau nggak ada hukuman, pasti anak-anaknya bebas. Tapi kalau ada hukuman pasti dia kan, ya udah nggak usah aja, ntar dihukum, takut. Misalnya ntar disuruh nulis banyak, kalau ntar disuruh lari misalnya. Jadi ketakutan anak itu malah menjadi dia kecemasan dalam belajar sehingga dia tidak merdeka. Nah, untuk motivasi kedua itu mendapatkan penghargaan. Jadi kalau misalnya saya kayak gini, apa sih penghargaan yang saya dapat? Apa sih imbalan yang akan saya dapat? Ini juga termasuk motivasi eksternal. Bayangkan kalau misal Bapak Ibu anaknya udah aktif di kelas tapi nggak pernah dikasih apresiasi, akankah dia aktif terus? Tentu tidak. Dia akan mikir, enggak, percuma orang temanku yang malas juga dibiarin, akunya yang semangat juga biasa nggak dapat apa-apa. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi belum kuat, tergoyahkan dikit bisa bubar, ya. Nah, motivasi ketiga itu adalah menghargai nilai diri. Nah, ini yang tingkatannya paling baik, ya, karena dia berkata akan menjadi seperti apa saya kalau saya melakukannya. Jadi sudah ada kesadaran diri. Contoh terlambat. Kalau ada anak terlambat, kita sebagai guru pasti tanya dong, kenapa terlambat? Ya, misalnya Bu bangun kesiangan, kenapa bangun kesiangan?
karena saya semalam begadang. Kenapa kamu begadang? Pasti diusut sampai titik apa ya? Titik darah penghabisan. Jadi guru tuh kan harus begitu, meripik istilah Jawanya ya. Tapi di sini kita tidak memberikan mindset kepada anak. Nah, kalau seandainya kamu berangkat lebih awal tuh, kamu bisa lebih tenang, kamu bisa main dulu sama teman, kamu bisa pinjam buku di perpustakaan, kamu bisa baca-baca dulu sebelum guru menerangkan. Nah, kita tidak mengarahkan hal yang positif. Ya, apa sih yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kayak gitu. Beda ya mindsetnya ya. Kalau kita beranggapan, kenapa kamu terlambat, kenapa begini, kita kan menggali sesuatu hal yang memang kita perlu tahu sih. Tapi lebih baik ketika kita memberikan kesadaran kepada anak, nah kalau kamu nggak terlambat tuh ya, lebih enak, suasana kelas menjadi tenang, kamunya nggak terburu-buru, kamu bisa nyiapin pekerjaan apa yang mana dulu, kamu bisa sarapan dulu, kalau kamu bangun lebih awal seperti ini. Jadi mindsetnya diarahkan ke hal yang akan mereka bawa ke masa depan. Pasti beda rasanya. Ya, jadi nggak berfokus ke ya udah besok nggak usah terlambat. Kalau seperti itu besoknya pasti saya jamin akan telat lagi. Tapi kalau kita memberikan mindset yang positif tentang bagaimana mereka bisa menghargai nilai diri, tentu mereka akan berubah. Oh ya, kata ibu guru kan kalau saya datang lebih pagi, pasti saya akan begini, bisa main sama teman-teman, bisa baca buku, bisa pasti akan berubah. Besok saya akan berangkat pagi, seperti itu. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Dapat maksudnya saya ya. Oke. Nah, dan ini motivasi internal untuk melakukan disiplin positif. Jadi motivasi internal itu dalam diri sendiri. Kayak kita tadi, kita gemuk kuat, nggak mau dilepas ya karena kita kekeh. Nah, begitu dengan anak-anak. Kalau mereka sudah kuat, mau apapun disuruh apapun dibantu, dia nggak akan melepaskan itu. Seperti itu. Nah, mari kita bandingkan tentang identitas gagal dengan identitas sukses. Bapak Ibu pernah memberikan hukuman? Saya pun pernah. Jujur, saya pernah. Saya merasa bersalah setelah saya belajar ini. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Itu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang karena mereka merasa terhukum, merasa dipersalahkan. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti dan perilaku pasif agresif. Sistem tidak akan berjalan karena murid akan nggak takut. Ya udah orang dulu cuma gitu aja, besok pasti akan gitu lagi. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi dengan restitusi ini adalah identitas sukses di mana melakukan pendisiplinan kepada anak. Bedanya di sini. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, artinya sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Selama pelajaran konsekuensi kita punya kesepakatan tidak boleh makan di kelas, ya. Terus ada siswa melanggar, nah kita berikan konsekuensi, artinya harus terjadi. Tapi kan sebelumnya anak sudah tahu kalau itu tuh benar atau salahnya. Kalau hukuman kan enggak, dari pihak guru aja yang ngasih. Anak kan enggak tahu itu benar atau salah, karena mereka belum menyadari itu. Terus tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, kemudian korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensinya apa? Dilakukan ya udah selesai jangka waktu pendek aja. Sedangkan kalau restitusi ini merupakan pilihan di mana kita menguatkan murid untuk jangka waktu yang lebih panjang, di mana korban itu mendapatkan ganti atau pemahaman pada dirinya dan mendapatkan penguatan. Ini yang paling penting. Terus masalah bisa terpecahkan. Jadi tidak hanya berhenti memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, tapi di sini masalah terpecahkan. Karena apa? Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya mereka. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada gambaran lebih jelas. Jadi, sama ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, itu tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Ya nggak Bapak Ibu? Kita hukum di sekolah, entah di rumah tuh anak-anak, pasti kayak gitu lagi. Jadi hukuman itu sangat kurang efektif dalam dunia pendidikan. Kalau bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Artinya apa? Kalau mindset anak sudah ditanamkan, hal-hal yang mana baik, mana tidak baik, mana yang harusnya kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan, itu akan membantu anak dalam menerapkan kehidupan di lingkungan masyarakatnya. Terus di sini kalau hukuman peraturannya adalah
Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, kamu harus buang sampah di tempat. Jadi seakan perintah. Sedangkan kalau dengan konsekuensi, coba kita tanya apa peraturannya, gitu kan? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Mampu bu. Oke, baik, terima kasih. Itu konsekuensi. Lalu bagaimana dengan restitusi? Apa yang kamu yakini? Contoh, anak-anak kalau buang sampah di tempat sampah bagus nggak? Bagus bu. Kalau buang di depan kelas boleh nggak? Enggak bu. Berarti yang di depan kelas ini siapa yang buang? Nah, dari situ dia kan punya kesadaran. Oh iya kan nggak boleh ya. Terus dilanjutkan, anak, nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Jadi kalau yang buang di sini harusnya diapain ya? Diambil bu buang tempat sampah, tidak coba dilakukan. Nah, kayak itu bapak ibu. Jadi cuma loh ini siapa nih yang buang sampah sembarangan nih? Aduh, ambil. Nah, itu gak akan selesai bapak ibu. Saya pernah ngalamin itu jujur. Nah setelah belajar ini tuh tiba-tiba tuh kayak teng gitu kan. Wah ada ilmunya ternyata ya, kayak gitu. Terus di sini ini yang paling penting. Kalau di sana murid kalau dihukum, murid akan membenci peraturan. Efek ke anak tuh murid akan benci peraturan. Kalau di konsekuensi, murid akan menghormati. Oh, oke, saya melakukan. Saya tidak akan melakukan, ya sudah gitu. Tapi kalau di restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya, oh ya kan, saya juga nggak mau nama saya jelek, saya juga nggak mau ibu guru marah ke saya. Jadi ada kesadaran dalam diri anak. Nah terus seperti ini Bapak Ibu, kalau mau kita lihat, awas kalau kamu lakukan lagi ya, awas. Nah itu hukuman tuh kayak gitu tuh. Kalau netral, lakukan apa yang saya lakukan. Netral tuh jadi kayak kita tuh membuat, nah, kalau berguru kasih contoh yang bagus, ya kamu harus yang bagus juga dong, gitu. Terus kayak ini apa hal positif yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi kalau kita bertanya kepada anak-anak sebenarnya kamu pengen apa sih? Gitu. Pernah nggak kita face to face karena anak yang suka hiperaktif kan kadang, aduh capek hadapin anak kayak gini, apalagi nggak cuma satu ya, bisa lebih dari satu kadang kan. Kemudian kalau negatif tuh modenya paksaan. Nah netral ini stimulus respon yang tadi. Nah kalau teori kontrol yang sebelahnya tadi, gimana kita belajar memahami kondisi siswa. Yang paling penting adalah yang positif, murid bisa memecahkan masalah dan anak paham dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Ini saya leskan aja, nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih mendalam terkait apa sih yang negatif, apa yang netral, apa yang positif. Jadi sebisa mungkin kita selalu mencoba memposisikan diri di tempat yang positif, di mana untuk aturan itu dibuat oleh murid ya, kemudian ada penguatan dari guru menyebutkan keyakinan kelas. Nanti kita juga akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Karena kita pasti punya kebutuhan banget. Anak-anak tuh ternyata juga punya Bapak Ibu. Bertahan hidup itu jelas ya. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah sekarang saya mau coba ulang satu-satu. Bertahan hidup iya. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa anak kita memiliki kesulitan hidup ya karena orang tuanya ada yang maaf, berpisah ya, kemudian dia tinggal sama orang lain atau neneknya seperti itu. Apakah dia merasa aman dengan posisi seperti itu? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak merasa disayangi nggak sama kita kira-kira? Kebanyakan kalau saya dulu seperti ini, kalau saya waktu versi lama ya. Kalau kamu pinter, nanti bufannya kasih hadiah. Kalau kamu rajin, nanti nilainya bagus. Jadi mereka tidak diterima as the way they are. Jadi mereka tidak diterima sesuai dengan apa yang mereka punya. Harus ada syaratnya, ya kan? Ada embel-embelnya. Kalau kamu begini, nanti ibu guru begini. Nah berarti mereka tidak diterima. Padahal mereka tuh nggak mengharapkan itu. Ya, terimalah kamu apa adanya, terimalah apa adanya, gitu ya. Ingat itu memang ada lagunya. Kemudian kebebasan. Bayangin, selama pandemi 2 tahun, anak yang bebas banget di rumah, tidur, bangun, makan, bebas main dan lain sebagainya, tiba-tiba itu sekolah full, mereka pasti merasa kebebasan mereka terganggu. Bisa mungkin bangun siang, jadi akhirnya pengen main di sini nggak bisa, akhirnya dia ngajak temennya main, akhirnya di kelas malah bikin rame. Terus kita cuma berharap, ayo dong dia anak-anak, tenang anak-anak, kita belajar. Kan kamu di sekolah cuma sebentar, nanti kan di rumah kamu bisa main. Karena sebetulnya kebebasan di sini nggak harus melulu tentang bebas-bebas tuh enggak Bapak Ibu. Bebas di sini ada di mana anak tuh bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan.
Selanjutnya kesenangan. Nah, ini yang paling penting. Kesenangan, apakah anak berangkat sekolah senang, sampai sekolah senang, pulang dengan kondisi senang juga, ataukah berangkat senang, pulang sedih, ataukah malah berangkat sedih, pulang jadi senang. Nah, kita kan kadang pernah tahu nggak apa yang dirasakan sama siswa-siswa kita? Ya kalau kadang saya tanya sama murid, senang nggak? Senang, gitu aja cuma. Iya, senang. Gitu. Jadi kadang kita juga anak mungkin agak kurang takut menyakiti hati gurunya ya, ketika mereka jujur. Senang nggak bacanya? Senang bu. Baru nanti, ini ibu guru saya nggak paham, tapi sebenarnya pelajarin apa misalnya. Jadi di sini tingkat kesenangan anak tuh belum keluar karena masih ditutup-tutupin dengan rasa segannya itu. Nah, posisi kontrol ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Kira-kira dari 5 ini ada yang sudah pernah mendengar? Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi motivasi eksternal, kemudian di sana ada sebuah motivasi sebagai penghukum. Dia itu menghardik, menyindir, kemudian menyakiti. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah itu berceramah, menunjukkan dia anak itu berasa bersalah. Habis kamu kok gitu sih? Nah itu berarti kayak menjudge anak itu bersalah. Kalau sebagai teman, membuat alasan untuk murid-muridnya. Jadi kayak ya sebagai teman, oh ya nggak apa-apa nanti lain kali begini seperti itu. Terus kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Oke, jadi anak-anak kita belajar ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak bisa, bukannya akan tungguin kamu. Jadi kayak kita tuh mantau gitu kan. Terus bedanya sama manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya anak itu bisa tertolong dengan pertanyaan kita. Kamu yakin nggak ini benar? Kamu tahu nggak ini salah? Terus kalau ini salah yang benar yang seperti apa? Kalau sudah tahu ini salah, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Sebetulnya posisi kita ada di mana? Kalau misalnya sebelah sini penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kayak gitu. Terus kalau yang pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, bapak ibu sedih, kamu kok kayak gitu sih? Kok kamu nggak bisa diajak kompromi sih? Nah, nggak bisa diajak kerjasama, kompromi. Terus kalau kita sebagai teman posisinya kita akan bilang lakukan demi bapak ibu ya, atau misalnya ya udah nanti bapak ibu bantu bereskan, atau jadi posisi di sini tuh sebenarnya agak netral, cuma dampaknya ya masih nggak akan banyak. Berbeda ketika kita sebagai pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Jadi pemantau itu mengajak anak bertanya saja, tetapi tanpa melihat kedalaman latar belakang kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Nah, berbeda dengan kontrol diri atau sebagai manajer. Di sini dijelaskan apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu memperbaiki diri? Selanjutnya, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut itu menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi sebagai manajer ini kayak menurut saya adalah seorang sosok guru yang sangat dewasa, yang bisa mengontrol emosinya ketika diperhadapkan dengan masalah anak-anak di kelasnya. Kalau dulu saya masih sering hukum, beneran saya sering hukum anak-anak dulu. Udah, cakap bukannya ngajar kamu di kelas kita juga nggak dengar, kamu di luar aja bukannya nggak mau ini, kamu nggak boleh pakai terus pulang. Gitu bu, saya gitu bu, beneran. Habis belajar ini kan, saya kayak ketampar ya pak gitu. Karena sih, astaga ternyata saya selama ini salah ya. Saya nggak ngajak ngobrol bagus-bagus. Jadi saya itu masih sebagai penghukum waktu itu. Saya pernah memposisikan diri saya, ternyata saya pernah menjadi seorang teman dan pemantau. Saya lihat, oke udah selesai belum? Ayo ya cepat belum selesai kayak gitu. Jadi kita sebatas memantau. Tapi kalau sebagai manajer kita akan bertanya, gunakan waktu dengan baik anak-anak. Setelah ini kita akan belajar ini. Kalau misalnya kita lambat-lambat, ya nggak apa-apa, misalnya ikutin kalau memang kamu sampainya bagus seperti itu. Tetapi udah kita lakukan aja yang terbaik untuk sementara ini. Jadi kalau manajer itu lebih ke apa ya? Mengontrol kelas, tapi dengan mengajak anak-anak itu memiliki kesadaran diri untuk ayo seperti itu. Jadi ini sangat berbeda sekali. Nah, misalnya murid berkata, saya nggak peduli. Kalau itu yang
karena hukumannya. Kalau yang di sini ada merasa bersalah maafkan saya pikir Bapak Ibu teman saya akan dapat berapa bintang kalau saya melakukan hal tersebut. Jadi kayak sebatas mantau ya, pemantau ya. Terus ya ini bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan ini, kan otomatis kesadaran diri sudah timbul. Nah, memang dari poin 1, 2, 3, 4, 5 enak mana Bapak Ibu? Enak mana kira-kira? Dari penghukum, pemantau, sebagai teman, misalnya pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Enak yang mana kira-kira? Dampaknya bagus yang mana? Pasti iya betul, pasti yang manajer. Kenapa? Disiplin positif kontrol dirinya sudah ada. Dimanapun berada, dan anak itu akan memiliki namanya integritas di rumah, di sekolah. Nah, kayak iklan ganti bersih ya, iklan ganti bersih ya. Nah, di mana saja. Nah, coba kalau misalnya ada kata-kata kayak gini nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mau mengatakan siapa? Tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, atau manajer. Saya kecewa sama kamu. Iya betul, pembuat rasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nggak apa, jawab aja. Kamu nggak pernah melakukannya. Coba lagi ya. Oke, coba ya. Kalau penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk kata-katanya coba saya majukan. Nah, ini yang murid berkata, nah ini. Nah, kalau penghukum itu menghardik, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum. Kalau misalnya kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, ya, pembuat merasa bersalah. Terus kalau teman, lakukan demi Bapak Ibu ya nak ya, ayo dibantu dong anak-anak kerjasamanya dong. Nah, itu sebagai teman. Terus kalau misalnya pemantau, dia kata, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Jadi kayak anak-anak sudah harusnya tahu gitu kan, apa gitu. Nah, kalau yang terakhir, manajer itu apa yang kami yakini itu sudah benar atau belum? Bagaimana cara memperbaikinya? Seperti itu. Boleh. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut itu akan menggambarkan kamu seperti apa? Oke, coba ya. Ingat, oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada pendapat? Bisa kan? Oke, pembuat rasa bersalah. Ada pendapat lain? Penghukum? Dihukumnya di sebelah mana nih Bu? Kalau nggak pernah benar, ya salah terus ya gitu. Oke, jadi di sini kamu tidak pernah benar melakukannya, itu membuat anak merasa bersalah. Terus dia bingung, jadi saya harus gimana? Dia benar Bu. Nah, kalau kita posisi sebagai pembuat anak merasa bersalah, itu anak akan merasa rendah diri, nggak pede, malah nggak mau belajar, motivasinya menurun, seperti itu. Kalau ayolah lakukan demi saya ya, ayo bantu Bapak Ibu ya, ayo. Ya, betul, sebagai teman. Kalau nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Kamu ini? Nah, jadi seperti kayak ada timbal baliknya. Dan terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Jadi manajer, artinya apa? Membuat anak itu memiliki pemikiran dan dia tuh suka berpikir, oh iya kan saya harus begini. Betul, iya Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Keyakinan kelas. Pernahkah kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, saya ada contoh nih, satu keyakinan kelas. Yang pertama, kalau misalnya ada anak bawa HP kan, HP dimatikan atau tidak dibunyikan. Kemudian
Mengikuti kegiatan dengan aktif, terus saling menghargai saat bicara dan menjaga kebersihan ruangan. Itu menjadi kesepakatan kelas, ya. Pokoknya ini sepakat. Nah, keyakinan kelas dibuat antara siswa dan guru, bukan guru. Karena pokoknya ini aturan tertutup ini ya, bukannya tempel sini ya, blok. Anak gak tahu baca aja enggak, belum isinya apa sih bu? Gitu. Tapi berbeda ketika yang kita buat adalah kesepakatan bersama. Guru bisa mancing, anak-anak kalau kelasnya kotor banyak sama, suka nggak? Enggak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bersihkannya bu, ya ada lagi buang sampah di tempatnya bu ya. Dari situ anak akan ikut ambil bagian dalam mengambil kesepakatan kelas. Oh iya kan, gitu kan? Oh iya bu, akhirnya kasih tau temannya pasti, ayo juga kebersihan, sampahnya dibuang, kayak gitu. Jadi akan ada kerjasama juga. Pentingnya kesepakatan kelas seperti itu. Waktu saya bikin kesepakatan kelas di kelas saya, itu sempat ada beberapa. Cuma kadang anak kan suka lupa, kalau nggak ditempel, kalau nggak dipajang, makanya kita kesepakatan itu nggak usah terlalu banyak, cukup beberapa saja. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, karena keyakinan itu bukan sebuah peraturan, intinya kesepakatan bersama bisa dilakukan. Kemudian berupa pernyataan universal, kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, bisa 3 cukup ya. Tenang belajar, artinya positif ya kata-katanya ya, bukan dilarang rame. Nah itu kan berarti kan bukan ya. Jadi peraturan itu maksudnya ke peraturan, tapi kalau keyakinan kelas bukan. Nah ini semua warga kelas sebenarnya ikut kontribusi dalam pembuatannya. Dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau emang kelas itu sudah keyakinan kelasnya sudah baik, ternyata besoknya ada masalah baru, nah itu yang akan kita tindak lanjuti. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Terus ada juga yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu di sini, segitiga restitusi itu adalah sebuah proses di mana menciptakan sebuah kondisi di mana murid bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini itu restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi setiap masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk restitusi ini ada langkah dan teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi kita tahu bahwa anak, misalnya ada anak berantem ya. Kita tanya, pasti kita semua manusia pernah melakukan kesalahan. Ya, anak-anak kamu berantem kenapa? Iya, nggak apa-apa, berantem itu wajar. Tapi kita bukan langsung membela anak yang berantem itu tidak. Maksudnya di sini adalah kita pasti pernah melakukan kesalahan, itu wajar. Habis itu kita tanya tuh, di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, jadi segitiga restitusi ini bentuknya segitiga. Nanti pada setelah ini validasi tindakan yang salah di mana semua perilaku memiliki alasan. Tadi berantem siapa yang mulai duluan? Misalnya, Rosi bu, Rosi, kamu ngapain tadi? Misalnya usul sama temanmu, pasti akan ngejawab dong. Saya begini bu. Nah, boleh nggak jahil sama teman waktu belajar? Enggak bu. Berarti yang kamu lakukan betul atau salah? Salah bu. Nah, di sini pentingnya validasi tindakan yang salah. Nah, tapi selanjutnya itu ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu jadi seperti ini. Kamu sudah tahu tadi salah yang kamu lakukan? Iya bu. Jadi baiknya seperti apa? Belajar bu, gak ganggu temannya bu. Oke, kamu tahu itu bisa memperbaiki sikap kamu setelah ini? Bisa bu. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Duduk tenang bu, belajar. Bisa dilakukan? Bisa bu. Nah, jadi dari sini kita bisa mengajak anak itu memperbaiki kesalahannya tanpa langsung melulu kasih hukuman, konsekuensi gitu, tapi lebih ke tahapan seperti ini. Ya, ada anak membela diri itu di kelas saya, dia membela diri terus, bahkan dia mulai duluan bu, ya saya balas kalau bu, karena dia nakal sama saya, masa saya diem aja gitu. Terus saya tanya, kamu marah? Ya saya marah lah bu, gitu. Bu Fana tahu posisi kamu, Bu Fana tahu kamu kesel, marah itu wajar. Bu Fana nggak suruh kamu tenang, kamu marah nggak apa-apa, ya. Tapi ketika kita diusulin orang, kita marah, kita balas lebih keras, lebih sakit, boleh nggak? Ya enggak bu. Tapi kamu
lakukan nggak tadi? Ya saya lakukan Bu. Gitu. Jadi boleh nggak tapi kira-kira? Ya nggak boleh Bu. Jadi tujuannya dari tahap restitusi ini untuk menggali seberapa anak memiliki keyakinan dalam dirinya bisa membedakan antara benar dan salah. Nah, segitiganya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada segitiga restitusi di mana menstabilkan identitas kita sebagai siapa, misalnya dari siswa atau guru, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita bilang ke anak, bukan membuat anak merasa bersalah ya. Ya kamu tuh tadi kan jalan sama temennya kan, itu beda lagi. Kalau di sini lebih ke bertanya, yang kamu lakukan tuh tadi benar atau salah? Boleh nggak seperti itu? Kan bertanya, bukan langsung habis kamu sih tadi kayak gini, makanya katanya kamu nangis kan besok dia, nah itu malah beda cerita kalau itu. Terus di sini keyakinan apa yang telah kita sepakati? Nah, kan kemarin kita sudah bikin kesepakatan kelas bersama, kalau harus tenang, belajar, tertib. Kemudian kalau misalnya kita melanggar, gimana? Nah, mau memperbaikinya enggak? Ya Bu. Oke, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Nah, untuk segitiga restitusi seperti itu. Nah, ada kasus seorang siswa tidak berada di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Ternyata setelah ditelusuri siswa tersebut berada di kantin ketika ada pelajaran. Bagaimana kita mengatasinya? Banyak kejadian ya. Apa yang harus kita lakukan? Pas jam pelajaran siswa mau ke kantin, kalau mungkin izinnya ke kamar mandi, belok ke kantin, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kira-kira Bu Ria mau coba jawab? Setelah mendapatkan ini Bu, informasi ini. Terima kasih waktunya Bu Fania. Setelah tadi dijelaskan, kemudian saya menyimak apa yang harus dilakukan jika kita mengalami anak yang seperti itu ya. Ketika kita sedang belajar ada yang izin, ternyata kenyataannya dia nanti. Mudah-mudahan tidak salah jawab ya Bu Fania. Mungkin sebagai guru kita harus melakukan rekonstruksi kejadian ya. Soalnya pernah di kelas saya, kebetulan kelas saya di kantin, 2 anak izin. Terus temannya dari jendela melihat ciri-ciri temannya yang tadi izin di kantin Bu Lili. Nah saya kan udah, wah anak masih dalam pelajaran. Terus bekalnya itu ditinggal di meja. Tapi saya langsung agak tenang. Ternyata temannya itu mau berusaha menyalahkan temannya. Bu, dia jajan, kan ini harinya kan bukan hari eskul, kan gak boleh jajan. Betul, saya bilang. Ketika temannya datang, saya tanya, kamu betul dari kantin? Apa dari kamar mandi seperti yang kamu izin sama ibu? Saya tadi, betul Bu, ke kamar mandi, katanya gitu. Ini temennya ngajakin, maksudnya nengok ke kantin, ada apa di kantin? Padahal dia hanya melongok, tidak jajan. Jadi saya langsung meluruskan, oh dia hanya ingin tahu. Oh kamu kepo? Iya Bu, soalnya tadi waktu sebelum istirahat, wangi dicium dari kantin tuh, aku jadi pengen tahu masakan apa sih. Nah itu, jadi saya bisa menerima. Itu mungkin Bu. Baik, terima kasih Bu Ria untuk jawabannya. Jadi untuk kasus seperti ini, saya setuju dengan pendapat Bu Ria. Kita bisa menanyakan dulu pada anak. Nah ini adalah contoh tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, memanggil siswa yang melakukan pelanggaran, kemudian menginformasi tindakan ada sebuah kesalahan. Kalau memang anak itu sengaja, kita menstabilkan identitasnya dulu, benar atau salahnya, itu biar kita bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Menanyakan alasan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Tadi di kantin ngapain nak? Nonton aja Bu, saya mau lihat di kantin ada jualan apa. Oh gitu. Ya udah, kalau memang dia jawabannya seperti itu, tapi kan dia nggak melanggar karena jajan. Jangan cuma pengen lihat aja di kantin. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Meyakinkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi, nah kamu sudah tahu kan kalau selama jam belajar harusnya tetap di kelas. Di kantin nanti waktu istirahat. Jadi keyakinan kelas ini dikuatkan kembali supaya anak bisa kembali dengan oh iya Bu, baik Bu, saya nggak akan mengulangi lagi karena udah tertanam pada dirinya bahwa oh iya kan keyakinan kelas kita udah sepakat seperti ini, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting. Makanya ketika saya tahu ajaran baru juga pengennya buat keyakinan kelas. Sekarang pun masih bisa, walaupun belum ada kata terlambat. Jadi kita meyakinkan bahwa keyakinan kelas ini harus kita lakukan bersama. Bukan cuma guru aja yang ngatur. Dilarang terlambat.
dilarang rame, buang sampah itu hanya dari fokus ke guru yang bikin. Lalu coba kita gabungkan dari anak-anak. Nah, demikian presentasi dari saya pada Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatannya, sudah bisa sharing ilmu yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program penggerak di Pulau 1 ini. Dan saya berharap apa yang sudah saya berikan bisa kita bareng-bareng share juga. Kalau memang Bapak Ibu ada pertanyaan juga silahkan terkait budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, demikian dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan. Ya Bu. Silakan Ibu. Kebetulan tahun ini anak ibu tuh ada yang istimewa sekali. Oh, masih Bu. Silakan Bu. Yang pertama, bolehkah kita sebagai guru menyuruh anak, tapi dengan suruhan itu dia merasa senang? Kenapa merasa senang? Ibu sendiri melihatnya dia giat, ya. Bu aku aja. Kalau bolehkah kita setiap kali daripada anak keliling tangan jawer sini, tangan itulah, walaupun dia apapun juga memang udah sifatnya begitu karakter, ya. Memang ibu mensiasati cara ini, tapi dia aku aja. Tapi kalau dia suruh pekerjaannya rapi, terus dia juga senang. Apakah salah sebagai seorang guru kita begitu? Baik, terima kasih Bu Ane. Nyuruhnya tuh nyuruh untuk kegiatan apa misalnya tuh Bu? Membereskan buku. Oke, baik. Terima kasih. Nah, setelah belajar modul 1.4 ini, kami belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 tahap. Yang pertama tentang konten, proses, dan produk. Konten ini adalah materi yang kita berikan kepada anak dengan tingkatan yang berbeda. Bukan mendiskriminasi, bukan ya. Jadi misalnya mata pelajarannya tentang, hari ini saya tentang iklan. Belajar tentang iklan dari media cetak atau media elektronik. Nah, konten ini saya bedakan Bapak Ibu berdasarkan apa? Tingkat kesiapan, ya, ada readiness, kemudian ada yang namanya minat, ya, atau profil belajar. Profil siswa. Nah, tingkat kesiapan ini itu mengukur sejauh mana siswa itu sudah memahami lebih dulu atau belum, atau sudah ada basic, kan biasanya ada materi prasyarat tuh, udah memenuhi belum. Terus yang kedua proses. Anak-anak dalam proses pembelajaran itu kan memiliki gaya belajar. Saya yakin Bapak pasti tahu ya, gaya belajar ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu, proses itu bisa kita pisahkan. Ada anak yang dengan nonton aja dia udah paham, ada anak yang cuma kita ceramahi dia udah paham, tapi ada juga anak yang harus melakukan dulu, dengerin sambil apa, campur, bisa juga kinestetik, baru dia bisa paham. Nah, dalam proses itulah juga kita punya pengaruh. Nah, kalau ada anak yang aktif banget, bisa juga dia pembelajaran kinestetik itu. Jadi dia akan suka bergerak, dan ketika dia menyelesaikan tugasnya selesai, yaudah dia gerak. Kalau memang dia akhirnya malah ke hal yang negatif, kita arahkan ke hal yang positif. Jadi memang pentingnya guru bisa menghandle kelas, manajemen kelas dalam pembelajaran berdiferensiasi. Gak mungkin kita samakan nih, yuk semua lihat sini, kita jelaskan. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan apa yang anak inginkan. Ada tidak sesuai dengan apa yang anak butuhkan. Dengan gaya belajarnya juga berbeda. Terus untuk produk, nah produk ini melihat dari kemampuan anak juga. Di iklan ini, Bapak Ibu, di pelajaran saya bedakan. Ada yang suka gambar, boleh gambar iklan. Ada yang suka main HP, oke, bikin iklan dari poster digital. Ada anak yang suka action, banyak tidak, oke, bikin iklan dari video. Outputnya berbeda, tetapi tujuannya kan sama, pembelajaran tentang iklan. Nah, itu yang sedang saya praktekkan di kelas saya. Jadi memang pembelajaran ini bertahap. Ada RPP-nya juga, pembelajaran berdiferensiasi. Memang saya waktu itu sempat mengerjakan dan ternyata banyak tabel-tabel tentang kesiapan anak itu disebutin nama-namanya juga siapa. Jadi kita bisa mengidentifikasi nih apa yang menjadi minat anak, apa yang menjadi
kesiapan anak sudah siap atau belumnya, materi prasatnya sudah bisa atau belum, dan proses pembelajarannya seperti apa dan outputnya tuh mau yang seperti apa, tergantung minat mereka. Kalau anak yang visual dia juga bisa bikin poster digambar, outputnya gambar. Proses pembelajarannya pun misalnya dari iklan-iklan, tampil video juga bisa. Kalau anak yang banyak gerak bisa juga diaktifkan dengan jadi kameramen, kemudian yang satu jadi acting, gimana intinya gerak. Nah, yang auditori bisa buat iklan secara iklan di radio. Jadi kayak gitu. Jadi pada dasarnya nggak harus sama. Yuk semua bikin poster, semua bikin poster. Yuk semua bikin video, bikin video. Padahal minat anak nggak di situ. Nah, seperti itu nanti pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bade tadi udah nggak apa-apa Bu, itu adalah salah satu siasat dari guru, strategi lah ya. Strategi dari guru supaya siswa tetap aktif, tapi kelas tetap kondusif, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Ya, betul. Jadi nggak ada yang salah Bu. Pada dasarnya kalau kita sudah memahami ini, kita mau mengarahkan anak untuk hal yang lain. Tidak malah menghukum kamu tenang dong, kamu ini dong. Tapi kita harus kreatif. Ini anak harus dikasih apa nih? Nah, ini anak harus dikasih apa nih supaya dia bisa tetap senang di sekolahnya, tetap di kelasnya tetap aktif seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah? Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan saya ini? Boleh di-sharingkan sedikit pesan-pesannya supaya ada feedback buat saya juga. Saya persilakan. Adakah yang ingin disampaikan? Boleh disampaikan Bu Sri? Saya mau dengar pertanyaan Bu Sri. Baik, setelah mendengarkan dan menyimak, meskipun sambil nyatet ya bapaknya, tapi alhamdulillah ada sedikit ilmu yang kita dapatkan. Yang jelas mantap dah. Itu saja. Semoga bermanfaat buat semuanya. Sukses selalu buat Bupanya. Terima kasih dari Bu Iwan, Bu Caca. Ada yang disampaikan? Terima kasih buat satunya. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat, menambah ilmu tentunya, dan seperti tadi Bu Fania bilang bahwa dapat kita sadari kita mungkin banyak melakukan kesalahan pada saat mengajar di dalam kelas. Itu setelah mendapat ilmu seperti ini seperti tamparan ya Fania ya benar-benar jadi introspeksi guru untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Bisa juga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Iwan, terima kasih banyak juga Bapak Ibu semua. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila mungkin dalam presentasi saya yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita belajar sama-sama ini bisa menjadi ilmu, bisa menjadikan kita semakin baik menjadi seorang guru. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa kembali. Sebagai guru itu kalau ada penari yang salah, bukan nggak boleh salah. Kalau saya pilih anak, jadi dia enggak. Tapi kalau anak salah, kalau lagi saya punya PI mau makan asin jam 2 pas. Jam 2 pas. Pesan CPT jam 2 pas. Selamat sore. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Fania mau bertanya-tanya nih terkait tadi Bu Fania kan ngelihat Lilis naik motor boncengan sama adik ya. Ya kan? Naik motor keliling sekolah. Nah, sekarang Bu Fania mau tanya, Lilis sekarang kelas berapa? Kelas 5. 5. Elvi? 5. Kelas 5 juga. Oke. Nah,
Kira-kira kalau orang naik motor itu bolehnya umur berapa? 17 ke atas. 17 ke atas. Elvi, menurut Elvi umur berapa? 18 ke atas. Kalau sekarang usia kamu berapa? Aku 11 sudah jalan 11. Elvi? 9. Wah. 10. Oke. Ya udah, oke, cukup. Nah, kamu udah tahu, berarti 9, 11 ke 17 masih berapa tahun lagi tuh? Masih lama. Masih lama. Jadi kira-kira boleh nggak naik motor? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi tadi yang dilakukan sama Lilis, menurut Lilis gimana? Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Tapi kenapa dilakukan? Karena pengen bisa. Pengen bisa. Oke, pengen bisa. Boleh sih kalau kita pengen bisa, itu bagus ya. Motor itu sangat membantu kita transportasi, kita bisa kemana-mana. Tapi perlu diingat bahwa sudah bolehkah kita mengendarai motor? Karena kan demi keamanan ya, supaya ada pengawasan dari orang tua kan. Kalau latihan motor kan pasti dilihatin sama orang tua juga kan. Nah, kalau seandainya Lilis latihannya di luar, lalu apa yang terjadi kira-kira? Tabrakan. Nah, bisa tabrakan, bisa kecelakaan, itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke, kalau Lilis ada komitmen apa nih untuk kedepannya supaya bisa berhati-hati dan jaga diri? Misalnya latihannya di mana atau sama siapa? Latihannya sih di sini. Latihannya di sekolah. Di sekolah sama guru. Yang penting harus ada pengawasan dari orang tua dan punya tujuan. Oke. Saat itu saya sedang merekam kegiatan anak-anak yang sedang piket selepas pulang sekolah. Dan ternyata ada seorang anak yang tidak ikut piket padahal hari itu adalah jadwalnya. Dan ternyata ada seorang anak yang memanggilnya untuk kembali ke kelas supaya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi anak itu malah marah-marah dan kemudian terjadilah sebuah permasalahan di dalam kelas. Saya terus merekam kejadian itu di dalam kelas, sambil berharap anak-anak saya bisa menyelesaikan masalah emosi dan mengendalikan diri. Tapi ternyata harapan saya tidak terjadi. Dan kemudian saya akhirnya memutuskan untuk melerai mereka dan berbicara dengan anak tersebut. Terus kan temannya tanya, ketika kamu marah teriak-teriak gitu, kamu merasa puas nggak? Tersalurkan nggak marah kamu? Tapi Fani mau tanya, bagus nggak kalau kita teriak-teriak tapi kita marah? Baiknya seperti apa menurut Sally? Pelan-pelan, kasih taunya pelan-pelan. Aku dulu main motor. Sekarang kalau misalnya ngotot, dibalas ngotot jadinya gimana tuh? Berantem kan? Masalah bisa selesai nggak kira-kira? Nggak bisa. Berarti cara kita menyelesaikan masalah gimana? Baik-baik. Kayak Bu Fania, tadi ngeliat kamu berantem, ya Bu Fania ngeliatin aja dulu, pengen lihat sejauh mana Sally bisa mengontrol diri, ya kan? Tapi ternyata malah tambah panas, malah tambah berantem sampai nangis. Bu Fania nggak nyalain Sally karena Sally kan pengen membela diri, karena Sally merasa tidak salah, ya, karena merasa kesel sama temannya juga, ya. Tapi
di sisi lain Bu Fania juga pengen Sally belajar mengendalikan diri. Kalau ada orang yang bikin kita kesel, cukup kita kasih tahu baik-baik, terus kita pergi gitu aja, nggak usah diladeni, ya. Karena Sally tahu kalau si anaknya juga suka bercanda. Bu Fania nanti juga akan ngobrol sama anak Rosi juga, tapi mungkin nggak sekarang, ya. Karena ada waktunya sore, ada waktunya siang, ya. Sally lain kali kalau Bu Fania boleh kasih saran, ketika ada teman yang kamu ada yang suka apa ya istilahnya ngajakin kamu bercanda tapi kamu malah serius, kamu tarik nafas dulu, tenangkan pikiran, ya. Kemudian kamu coba berpikir positif, dia cuma bercanda aja. Tapi kalau memang dia terus-terusan dan bikin kamu kesel, kasih tahu Bu Fania, biar Bu Fania negur dia. Jangan kamu. Kalau kamu yang negur dia, ntar malah jadinya berantem. Paham? Tapi biar Bu Fania yang akan menegur kamu berdua dan bicara bareng-bareng. Ini ceritanya gimana supaya jelas. Kalau cuma saya yang cerita kan Bu Fania nggak tahu cerita dari sebelah seperti apa. Jadi harus cerita semua supaya Bu Fania bisa menemukan, oh kamu tuh ternyata harusnya seperti ini, baiknya seperti ini gitu. Lebih adil kan? Daripada Bu Fania cuma ngasih tahu Sally, ya Sally nggak boleh gitu, ya jangan kayak ya jangan ya. Setuju nggak? Tentu nggak setuju karena Sally itu lagi memperjuangkan kemarahannya dia. Sally marah nggak apa-apa, ya itu wajar. Ya. Tapi yang tidak baik adalah marah sampai lempar-lempar, sampai kamu tahu ini banting-banting meja ini gunanya buat belajar. Bisa nggak dibanting-banting? Rusak nggak kira-kira kalau dibanting? Rusak. Kalau rusak kita bisa belajar nggak? Enggak. Belajarnya pakai apa? Lesehan, mau? Bungkuk nulisnya bungkuk lesehan terus mau? Nggak mau kan? Paham ya? Oke? Besok coba ngobrol baik sama Rosi. Nanti akan Bu Fania temenin. Ya, nggak boleh langsung kelihatan. Yang ada kalau batu ketemu batu jadinya rusak, hubungannya jadi berantem terus. Tapi kalau Rosinya ngotot, Sally-nya baik hati, ya Rosi maaf saya salah, ya udah malah dia akan oh ternyata Sally sekarang baik ya. Paham ya? Oke, semangat. Oke, sekarang Rosi. Sekarang Sally boleh mulai.